Ayahku membujukku untuk memutuskan keturunan. Akhirnya aku dipaksa menikahi seorang wanita koma dari keluarga kaya. Atas hal ini, aku bukan hanya tidak marah, malah sangat bersemangat. Karena aku tahu kesempatan telah datang. Sejak 3 tahun lalu, setelah ibuku meninggal dalam kecelakaan, ayah Durjanaku membawa ibu tiri dan anak tidak sah itu masuk ke rumah. Sejak hari itu, tragedi pun dimulai. Putra bangsawan keluarga MU yang awalnya sangat dikasihi, kini mengalami banyak tatapan sinis dan diabaikan. Terutama setelah mengetahui bahwa ayah Durjana ingin menyerahkan seluruh grup bernilai miliaran yang seharusnya milikku kepada anak tidak sah. Aku benar-benar menjadi jahat. Nama alias untuk sifat marah seperti menjadi kekhasanku. Sejak saat itu, aku juga menjadi seorang yang terkenal buruk sebagai seorang gila. Dan ini kebetulan sesuai dengan keinginan anak tidak sah, MU Hao. Untuk menghindari nasib menikahi wanita seperti tanaman, dia dengan sengaja memprovokasi kemarahanku. Dia berpura-pura didorong jatuh dari tangga dan pingsan, sehingga saya tidak bisa membela diri. Pada akhirnya, aku dipaksa menikahi keluarga Su oleh ayah yang kejam. Menikahi nona keluarga Su yang telah menjadi seorang manusia tanaman. Tapi sebagai seseorang yang memasuki dunia buku ini, saya sudah tahu alur cerita dalam dunia fiksi ini. Nona keluarga Su itu adalah saudara perempuan dari protagonis yang ditakdirkan. Dan tidak lama lagi dia akan bangkit kembali dengan aman. Sebaliknya, keluarga MU berada di puncak kejayaannya. Segera setelah tokoh utama Su yang muncul, seluruh keluarganya dibantai. Menjadi batu loncatan untuk memulai jalannya yang legendaris. Memikirkan semua ini, saya melihat Su Qingqing di ranjang rumah sakit dan tak bisa menahan senyum. Saat ini, Su Qingqing terbaring tenang di ranjang rumah sakit. Di permukaan, tidak ada reaksi. Namun di dalam hatinya, dia terus-menerus berteriak merintih. Bunuh aku. Tolong, saya mohon. Biarkan saya mati. Namun, tak peduli seberapa gila Su Qingqing berjuang. Dia bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun. Ketakutan akan pengurungan jiwa dalam kegelapan tanpa batas membuatnya hancur dan putus asa. Tidak ada yang tahu apa yang dialami Su Qingqing sebagai penyiksaan mental. Saat Su Qingqing tidak tahu sudah berapa kali berteriak meminta mati. Tiba-tiba merasakan tangan kecilnya dipegang oleh seseorang. Kemudian suara lembut terdengar di telinganya. Qingqing, aku datang untuk menemuimu. Oh ya, kamu belum tahu siapa aku, kan? Namaku MU Ge, suami masa depanmu. Kejadian mendadak ini sedikit mengurangi rasa putus asa dalam hati Su Qingqing. Aku tahu Su Qingqing bisa merasakan segala sesuatu di sekelilingnya saat ini. Jadi, dia menjelaskan asal-usul kejadian itu di telinganya. Saat itu Su Qingqing juga memahami. Calon pewaris keluarga MU membatalkan pernikahan. Orang yang mengaku sebagai suaminya di masa depan ini dipaksa untuk menggantikan dia menikah masuk keluarga kaya sebagai penghiburan. Mengenai situasi keluarga MU, Su Qingqing juga tahu sedikit. Namun, dia yang sudah mati rasa, tidak terlalu peduli dengan tipu muslihat keluarga MU. Selain itu, dia sebenarnya tidak memiliki minat pada MU Hao. Karena dia yang menderita benci terhadap pria. Hanya memiliki kebencian terhadap semua pria. Di sisi lain, saat aku memegang telapak tangan Su Qingqing, suara pemberitahuan sistem tiba-tiba muncul. Tuan rumah menempelkan telapak tangan dengan Su Qingqing. Hadiah 1 poin setiap 20 detik. Melihat itu, aku tidak bisa menahan perasaan bersemangat di dalam hati. Sebenarnya, aku terbangun pada hari pertama aku berpindah ke dunia ini. Hanya perlu berinteraksi dengan orang yang beruntung. Maka aku bisa mendapatkan poin. Jadi ketika aku mengetahui bahwa aku terpaksa menikah masuk keluarga Su, aku tidak marah tetapi sangat bersemangat. Su Qingqing adalah adik perempuan dari protagonis Su Yang. Itu bukankah seperti kolam poin yang penuh? Memikirkan semua ini, saya tidak bisa menahan untuk kembali menggenggam tangan kecil Su Qingqing. Jangan khawatir. Saya pasti akan menemukan cara untuk membangunkanmu. Kamu tidak boleh menyerah pada dirimu sendiri. Kata-kata ini membuat Su Qingqing yang awalnya hatinya seakan mati terkejut. Apakah pria ini serius? Dia benar-benar punya cara untuk membangunkan saya. Tapi segera Su Qingqing kembali terjerumus dalam keputusasaan. Bagaimana mungkin ini? Ini hanya untuk menghibur saya, kan? Hanya berpura-pura peduli di depan orang lain. Dengan itu untuk mendapatkan simpati dari keluarga Su. Ternyata pria-pria ini memang seperti yang dikatakan. Semua brengsek. Saat ini, saya merasa seolah-olah telah mengungkap sebuah rahasia. Qingqing merasakan kebencian terhadap pria di depannya. Bahkan pengurus wanita di sampingnya memiliki pemikiran yang sama. Bagaimanapun, seminggu yang lalu Su Qingqing tiba-tiba menjadi seperti orang vegetatif. Bahkan dokter ternama Kuo Yisheng Shou, Deng Lao pun tak berdaya. Lalu, MUG ini bisa apa? Saat saya bersiap untuk melanjutkan berbicara, tiba-tiba tercium bau yang aneh. Begitu saya menoleh, saya mendapati spray sudah basah. Su Qingqing telah mengompol. Saat itu, pembantu wanita juga menyadari. Tuhanmu, mohon Anda menjauh sejenak. Mendengar itu, saya segera berjalan ke arah pintu. Saya tahu, orang yang paling canggung saat ini adalah Su Qingqing yang terbaring di ranjang sakit. Saya cepat-cepat pergi untuk mengurangi. Cara terbaik untuknya mengurangi rasa sakit mental. Saat ini, Su Qing yang terbaring di ranjang sakit. Qing sedang mengalami penyiksaan mental. Saya mengompol lagi. Apalagi di depan seorang pria. Su Qingqing kembali hancur emosinya. Perlu diketahui, belum lama ini dia dikenal sebagai wanita tercantik di Shanghai. Masa depan penuh harapan. Kini menjadi seperti ini, bagaimana dia bisa menerimanya? Sementara itu, di ruang belajar sebelah,
Saya berpikir sejenak dan berkata kepada lelaki tua di depan, Kakek Su, saya ingin pindah ke sini untuk sementara waktu. Dengan begitu, saya bisa lebih mudah merawat King. Mendengar kata-kata ini, Su Shengtian tertegun. Secara naluriah ingin menolak. Bagaimanapun, siapa yang tinggal di rumah wanita sebelum menikah, tapi mempertimbangkan cucunya sendiri. Dalam situasi khusus ini, dia terjebak dalam pemikiran. Mungkin bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengamati karakter bocah ini. Akhirnya, Su Shengtian setuju juga. Namun, dia juga menyampaikan kekhawatirannya. Saya tidak keberatan jika kamu pindah. Tapi, apakah keluargamu setuju? Kakek Su, keluargaku yang saya sebut itu sangat berharap saya segera meninggalkan keluarga MU. Saya tidak menyembunyikan. Mengakui ketidakcocokan saya dengan keluarga MU. Lebih baik tidak kembali ke rumah itu dan menderita. Lebih baik tinggal di dekat Su King dan mendapatkan poin. Saya telah melihat di pusat perbelanjaan sistem. Melihat barang-barang yang membuat mata terpana. Buah setan. Buku catatan dewa kematian. Kapal perang galaksi. Tingkat kultivasi kaisar sebelumnya. Selama kamu memiliki cukup poin, ribuan barang legendaris dapat dibeli di pusat perbelanjaan sistem. Jadi saya sekarang berharap bisa selalu bersama Su King. Alasan saya harus kembali ke keluarga MU. Hanya ingin mengambil kembali wasiat ibu saat hidupnya. Ibu membuat wasiat sebelum meninggal dalam kecelakaan. Meninggalkan 30% saham grup MU yang ada di tanganku. Semua saham tersebut diberikan kepadaku. Berdasarkan nilai pasar, saham ini setidaknya bernilai 3 miliar. Uang ini cukup untuk menghadapi krisis kebangkrutan yang akan datang. Yang akan dialami oleh keluarga Su di masa depan. Pikiranku seperti itu. Saya pun meninggalkan keluarga Su dan berjalan pulang. Saat ini di kediaman keluarga MU. Keluarga MU Jianjun sedang menikmati makanan sambil tertawa. Melihat pemandangan ini, saya tersenyum sinis dalam hati. Benar-benar keluarga bahagia. Melihat saya masuk dengan mendorong pintu. Wajah MU Jianjun langsung menjadi suram. Dan saat itu, MU Hao berdiri terlebih dahulu dan menyapa. Kakak sudah kembali. Pasti lapar, kan? Saya sengaja menyisakan setengah paha ayam untukmu. Ayo cepat makan sebelum dingin. Saya terkejut mendengarnya. Melihat kaki ayam yang sudah digigit. Menahan diri untuk tidak menamparnya. Tindakan impulsif menghilang di sudut tangga. Sialan. Mengkhianati niat baik Xiao Hao sudah cukup. Masih berani mengabaikanku? MU Jianjun tiba-tiba membanting meja. Sulit untuk menahan kemarahan di dalam hati. Melihat itu, ada sedikit kebahagiaan di mata MU Hao. Lalu mulai beraksi. Ayah, kakak pasti masih marah padaku. Jika tidak, lebih baik jangan biarkan kakak menikahi nona keluarga Su. Ini akan menghancurkan hidupnya. Biarkan saya menjalankan perjanjian itu. Selama kakak mau memaafkanku. Selama ayah bisa baik-baik saja. Saya bersedia melakukan apa saja. Saat berbicara, tiba-tiba mata MU Hao menjadi merah. Menunjukkan ekspresi yang menyedihkan. Sementara itu, Bai Yuelan di sampingnya juga mengangguk-angguk. Sayang, aku rasa Howard benar. Awalnya Xiao Ge juga tidak terlalu berusaha. Itu Howard sendiri yang jatuh tanpa sengaja. Sekarang malah membuat MU Ge menggantikan Hao. Sangat tidak adil jika dia menikah masuk keluarga Su. Saya tidak ingin karena hal ini mempengaruhi hubungan antara kalian berdua sebagai ayah dan anak. Melihat di depan mata, mengabaikan kesedihan diri sendiri. Ibu dan anak yang selalu memikirkan orang lain. MU Jianjun sangat terharu. Sig, kalian berdua memang terlalu baik. Tapi semakin demikian, saya tidak bisa membiarkan kalian mengalami ketidakadilan ini. Kalau tidak, bukankah itu akan membuatku terlihat tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah? Melihat Bai Yuelan yang masih tampak tidak ingin menyusahkanmu. MU Jianjun semakin yakin dengan pikirannya sambil merasakan sakit hati. Sudahlah, kalian jangan membujuk lagi. Hao, kau panggil anak nakal itu turun. Mengingat wajah kalian. Selama anak nakal itu bisa menyadari kesalahannya, saya juga bisa memberinya kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri. Mendengar itu, MU Hao menghela nafas dengan putus asa. Dia berpura-pura khawatir dan berjalan menuju lantai atas. Sementara itu, di atas sana, setelah menemukan surat wasiat itu, saya tidak bisa menahan senyum. Dengan 3 miliar ini, akan menyelesaikan krisis kebangkrutan keluarga Su yang akan datang. Ini benar-benar sangat mudah. Dan tindakan saya yang menyelamatkan keluarga Su lebih awal. Bahkan menghasilkan simpati yang luar biasa dari keluarga protagonis. Nanti saat itu, saya hanya perlu menikmati sepenuhnya apa yang diberikan oleh protagonis. Keuntungan besar yang saya bawa. Mengenai kehidupan dan kematian keluarga MU Jianjun. Hanya bisa menghela nafas. Saya melirik ruangan yang dipenuhi sarang laba-laba ini. Ruang penyimpanan dengan area tidur kurang dari 2 meter persegi. Secara tidak sadar merasa sedih atas nasib yang dialami sebelumnya. Pada saat itu, MU Hao yang tampak lembut sedang tersenyum bersandar di ambang pintu. Kakak, apakah kamu sedang membereskan kamar? Aku akan bicara dengan ayahku. Aku akan menggantikanmu dengan ruangan penyimpanan. Mengenai pria berkepribadian seperti teh hijau ini, aku sama sekali tidak ingin menanggapi. Dia hanya sibuk memasukkan dokumen-dokumen ke dalam tasnya sendiri. Namun, tanpa sadar, gambaran cerita asli muncul di pikiranku. Mungkin tentang bagaimana MU Hao mati tragis di tangan protagonis Su Yang. Oh iya, kakak. Ayah bersiap untuk membelikan aku Lamborghini model terbaru. Aku melihat bahwa mobil listrikmu sudah terlihat agak tua. Aku akan berbicara dengan ayah untuk membelikanmu mobil listrik baru.
Namun, terlepas dari bagaimana MU Hao provokasi, aku tetap menunjukkan wajah tidak peduli. MU Hao mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya orang ini agak berbeda sekarang. Jika itu MU Ge yang sangat pemarah sebelumnya, dia pasti sudah menyerang orang ini karena provokasi semacam ini. Namun, dia berencana untuk jatuh ke tanah. Menunggu MU Jianjun yang marah naik untuk menegakkan keadilan. Metode yang sama telah digunakan MU Hao berkali-kali. Setiap kali selalu berfungsi dengan sangat baik. Kenapa kali ini tiba-tiba tidak berfungsi? MU Hao merasakan firasat buruk di dalam hatinya. Saat itu, saya juga sudah membereskan barang dan berbalik untuk pergi. Saat melewati MU Hao, saya bahkan tidak menatapnya. Lagi pula, tidak ada yang perlu dipermasalahkan dengan orang mati. Namun, detik berikutnya, MU Hao yang tidak bisa menahan diri kembali bersuara menantang. Kali ini, ia mengalihkan sasaran ke Su Qingqing. Saya tahu kamu membenciku. Lagi pula, di bawah desain saya, kamu hanya bisa menikahi tanaman yang menunggu mati itu. Kata-kata itu baru setengah diucapkan. Aku memicingkan mata dan mengayunkan tangan kananku, memberikan sebuah tamparan keras. Kau laki-laki teh hijau. Sudah memberi muka, ya? Mengatakan bahwa saya tidak peduli. Tapi kamu berani bicara tentang istriku. Percaya atau tidak, saya akan memukulmu sampai mati. Saat itu, dalam benak saya, tiba-tiba terdengar suara pengingat sistem. Host terkena tamparan. Hadiah 1 poin. Ini juga bisa. Aku mengangkat tangan kananku dan melihat ke telapak tanganku. Wajahku dipenuhi dengan keheranan. Yang sama tak kalah mengejutkan adalah MU Hao yang dipukul di seberang. Setelah semua, 2,5 tahun telah berlalu. Dia tidak pernah dirugikan oleh kakak ini. Setiap kali kejadian yang disebut dipukul. Itu semua adalah drama yang dia buat sendiri untuk menipu MU Jianjun. Tetapi hari ini, dia benar-benar mendapatkan tamparan yang besar. Ini adalah aib yang sangat memalukan. Namun, setelah dipikir-pikir, mungkin ini bisa membuat pertunjukan menjadi lebih nyata. Jadi, agar tamparan ini tidak sia-sia, MU Hao dengan terampil jatuh ke tanah, sambil memandang saya dengan marah. Kali ini, kamu benar-benar dalam masalah. Segera setelah itu, MU Hao bersiap untuk berteriak dengan keras, untuk menarik perhatian MU Jianjun di bawah. Tapi sebelum dia sempat